Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Ridho dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang terjadi yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia yang mengalami gangguan operasional akibat dari banjir besar yang melanda di wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Risiko yang dihadapi oleh PT XYZ terhadap kejadian yang terjadi, yang pertama yaitu kerugian operasional. Terdapat kerugian operasional yaitu gangguan operasional akibat distribusi barang yang terhambat serta kerusakan gudang logistik yang terendam air. Yang kedua, kerugian finansial. Pendapatan berkurang akibat potensi klaim ganti rugi dari pelanggan serta penundaan distribusi barang. Yang ketiga, kerugian reputasi. Reputasi dan citra perusahaan dapat berubah akibat ketidakpuasan pelanggan karena terdapat keterlambatan dalam pengiriman barang. Dampak terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Yang pertama, gangguan layanan pelanggan. Banyaknya pelanggan yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, penurunan pendapatan. Pelayanan berhenti sementara menyebabkan kerugian finansial jangka pendek serta potensi kehilangan kontrak bisnis. Yang ketiga, biaya tambahan. Adanya perbaikan fasilitas, pemulihan operasional, dan kompensasi kepada pelanggan memerlukan pengeluaran yang lebih besar. Langkah-langkah mitigasi risiko untuk menghadapi bencana yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi terbaru seperti gudang pintar dan sistem pelacakan kendaraan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Memberi pelatihan kepada karyawan mengenai prosedur darurat dan penanganan bencana. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah. Membangun kerjasama dengan pemerintah terutama BMKG dan BPBD. Sebagai contoh kasus yang terjadi yaitu akibat adanya banjir Jabodetabek di awal tahun 2020, kerugian yang dialami sektor logistik bisa mencapai 40 sampai 50 miliar per hari. Rata-rata perusahaan logistik mengalami penurunan pendapatan sebesar 20 hingga 30% pada tahun pertama pasca bencana. Dilansir dari cnnindonesia.com, hal ini juga dirasakan oleh perusahaan logistik raksasa Indonesia yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Banjir menyebabkan terhambatnya pengiriman barang ke wilayah Jabodetabek dan Banten. Kerugian yang dialami JNE juga tinggi karena perusahaan tidak dapat beroperasi akibat sarana transportasi yang tergenang air serta sebagian aset perusahaan yang rusak. Selain itu, kerugian dirasakan juga oleh perusahaan karena klien meminta ganti rugi bila barang tidak dikirimkan tepat waktu. Survei menunjukkan loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan sebesar 27%, sehingga apabila pengiriman mengalami keterlambatan, kemungkinan besar JNE akan kehilangan loyalitas pelanggan. Rekomendasi solusi yang dapat saya berikan terkait dengan kasus tersebut yaitu perusahaan JNE sendiri mungkin dapat membangun green infrastruktur seperti dinding hijau, biopori untuk area penyerapan air, dan taman atap di sekitar gedung. Hal ini dapat mengurangi risiko banjir
dengan meningkatkan area penyerapan air di sekitar lokasi gudang, terutama jika gudang terletak di wilayah yang rawan akan terkena banjir. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.